Halo guys, kembali lagi dengan channel kita Sahabat Satwa ya. Gimana kabar kalian? Puasa kan? Jadi saya mau ngomongin ya. Ini tema kita hari ini adalah tentang burung sankonur. Atau cara cepat agar burung sankonur itu bertelur di tempat kalian. Menarik kan? Pasti teman-teman juga pengen ya, namanya beli burung, apalagi yang pengen diternakin ya pastinya pengen burung itu bertelur di tempat kita. Kan sayang kalau misalnya beli mahal-mahal tapi nggak bertelur ya, kayak gitu. Jadi intinya ketika beli burung pasti membutuhkan atau ingin mengambil manfaat dari burung tersebut. Oke, fokus kita adalah di sankonur untuk kali ini, dan check this out ya teman-teman. Sebelum membeli burung sankonur, teman-teman harus pahami dulu teman-teman tuh pengennya yang seperti apa. Teman-teman pengennya diajak free fly kah? Maksudnya ya diajak latihan gitu, atau hanya ingin dipelihara sendiri, atau ingin diternakin. Maksudnya ya, diternakin adalah ingin agar anakannya itu bisa dijual lagi, seperti itu. Itu tergantung kalian ya. Pilih di awal sebelum membeli. Kalau misalnya pengen diajak free fly dan lain sebagainya, itu kalian harus beli yang anakan tentunya ya. Kalau misalnya pengen diternakin, ya beli yang usia dewasa siap ternak seperti itu. Nah teman-teman, burung sankonur ya kalian harus tahu, wajib tahu bahwa burung sankonur itu beda dengan lovebird. Ya, beda banget dengan lovebird. Karena kenapa? Lovebird di usia 1 tahun itu udah bisa bertelur. Burung sankonur usia 1 tahun itu baru usia remaja. Ya, baru usia pergantian warna bulunya kayak gitu. Jadi masih jauh lah dari usia untuk siap bertelur. Burung sankonur siap bertelur itu di usia kisaran 2 sampai 3 tahun. Ya biasanya 2,5 lah ya, 2,5 tahun itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli burung sankonur yang pengen diternakin, ada dua pilihan ya, Yang pertama adalah usia yang mapan di 2 tahun ya, atau 1 tahun 9 bulan gitu. Usia yang mapan. Kalau usia yang mapan itu kan berarti belum pernah bertelur di tempat yang lama atau di owner yang lama. Jadi teman-teman harus menunggu. Cara yang kedua yang paling simpel adalah beli yang sudah pernah produksi atau udah pernah bertelur. Tapi ya pasti ada kesenjangan harga di antara dua burung itu tadi, yang siap telur atau siapan dengan yang udah pernah bertelur. Itu pasti ada kesenjangan harga ya, beda-beda 1 juta 2 juta lah ya. Jadi pilihlah, terserah kalian pilih yang mana. Dan jangan lupa sebelum membeli cek sellernya itu bahasanya terakreditasi. Maksudnya terpercaya enggak, jangan sampai enggak gitu. Jadi kalau bisa ya periksa sendiri gitu ya. Baik pintar-pintarlah sebagai pembeli ya. Pintar-pintar sebagai pembeli dan jangan mau dibodohi sama orang. Selanjutnya adalah ketika membeli burung siapan, berarti kan teman-teman siap menunggu. Dan ini menunggu ini ada kepastian dan ada tidak kepastian. Karena kenapa? Burung sankonur yang siapan itu belum tentu jodoh. Ya, belum tentu jodoh. Kan belum tahu nih dia siap bertelur apa enggak, kan belum tahu. Belum tentu jodoh. Itu yang pertama, belum tentu jodoh. Yang kedua adalah bisa jadi jantan betina tapi memang usianya belum mapan. Yang kedua adalah jantan semua, atau yang ketiga betina semua gitu. Jadi ada 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan gagalnya gitu. Itu untuk yang siapan. Jadi untuk yang siapan, belilah yang sudah DNA sexing. DNA sexing itu adalah tes yang dilakukan untuk melihat perbedaan kelamin antar hewan ya. Karena burung sankonur kan burung yang termasuknya susah dibedakan. Dari sekilas melihat itu susah gitu. Tapi kalau misalnya yang peternak yang udah ahli, yang megang burung sankonur dari awal, pasti udah tahu jantan betinanya yang mana. Jadi teman-teman, untuk lebih pastinya, cobalah beli yang udah tes DNA. Ketika belum tes DNA, maka coba teman-teman tes DNA sendiri dengan cara ya kalian tanya ke grup di mana tempat tes DNA sexing untuk burung sankonur. Teman-teman tes dulu.
udah jantan betina belum, ya. Takutnya belum jantan betina. Kalau nggak jantan betina kan, ya teman-teman yang rugi sendiri ya. Harus mencarikan betinanya lagi atau mencarikan jantannya lagi gitu. Selanjutnya adalah burung sunconur itu kan kalau misalnya siapan, itu kan belum tentu jodoh walaupun umurnya udah lama loh, udah mapan loh. Belum tentu jodoh. Jadi beda sama lovebird. Lovebird kita bisa jodohin. Burung sunconur itu susah ya. Burung sunconur itu susah dijodohin. Ya harus pilih-pilih lah. Yang selanjutnya adalah burung sunconur. Kalau mau cari aman, ya cari aman, siap dengan dana yang agak mahal sedikit lah, ya tambahan 1 juta atau 2 juta lah untuk burung yang ya 1 juta atau 2 juta, 3 juta lah, antara itulah ya. Beli burung sunconur yang udah pernah produksi. Ingat, beli yang udah pernah produksi kalau teman-teman nggak mau repot dan nggak mau menunggu lama. Dan ingat, ketika membeli burung sunconur yang udah pernah produksi, cek dahulu sellernya. Kira-kira ini berkata jujur apa enggak. Minta bukti-buktinya ketika dia udah pernah bertelur. Oke? Minta bukti-buktinya dan lain sebagainya. Karena itu penting guys. Jangan sampai ada seller yang nggak bertanggung jawab. Ya bahasa kasarnya penipu dengan menjual dibilangnya udah pernah produksi tapi belum pernah produksi sama sekali. Jadi harus diperhatikan baik-baik dalam membeli burung sunconur. Ya selagi dengan harganya yang lumayan fantastis, teman-teman juga harus pintar-pintar sebagai pembeli. Ya itu tadi ya, belilah burung sunconur yang udah pernah produksi dan memang dia terbukti pernah produksi. Nah ketika sudah dibeli, sudah sampai di tempat kalian, ada beberapa kendala yang harus kalian lewati ketika memelihara burung sunconur dewasa yang pernah produksi. Yang pertama adalah masalah tempat. Ya, tempat yang baru, penyesuaian pastinya. Ya. Masa penyesuaian burung sunconur, apalagi yang udah pernah produksi, itu di kisaran 1 bulan hingga 3 bulan. 3 bulan loh ya, 1 sampai 3 bulan ini masa penyesuaian, masa adaptasi dengan tempat yang baru. Jadi kalau misalnya lebih dari itu perlu dipertanyakan ya, ini jantan betina enggak nih? Atau jangan-jangan teman-teman dibodohi gitu. Oke? Dilihat masa penyesuaiannya, sampai 3 bulan belum nelor-nelor, ya perlu dipertanyakan. Ya silakan dilakukan dengan cara yang pertama tadi, dari DNA sexing dan lain sebagainya. Cara yang kedua adalah bisa jadi setelah 3 bulan masih belum nelor-nelor juga, dia nggak cocok dengan tempat, ya nggak cocok dengan tempat kalian. Bisa jadi karena faktor kandangnya, ya mungkin kekecilan. Bisa juga faktor mungkin karena glodoknya kekecilan atau dan lain sebagainya. Bisa jadi juga gini, lihat dulu, misalnya teman-teman glodoknya yang 3 bulan pertama ini ditaruh di dalam. Bisa jadi dia nggak cocok dengan glodok itu. Coba teman-teman kasih misalnya pakai kandang kotak nih ya. Coba pakai glodok tempel atau glodok di luar. Dicoba-coba dulu ya, dicoba-coba dulu. Bisa jadi karena faktor itu saja dan mereka nggak ini ya, nggak kalau nggak nyaman mereka nggak bakal bertelur gitu. Selanjutnya adalah bisa jadi karena kurangnya sinar matahari ya. Makanya dari awal membeli, ketika memang dia usia produksi atau dia udah pernah produksi, teman-teman ketika sudah membeli burung sunconur, maka ketika datang, teman-teman mandikan ya. Di pagi hari itu mandikan, biar kenal sama kalian ya. Mandikan di pagi hari dan jemur. Itu 1 minggu 3 kali lah cukup ya, awal-awal itu. Biar paham dengan tempat yang baru, biar terbiasa dengan tempat yang baru. Dan ingat teman-teman, burung sunconur adalah burung yang suka mandi ya. Jadi ya dimandiin lah biar dia suka, biar dia awet, biar dia betah dengan tempat yang baru. Itu ya. Lakukan cara-cara itu dulu sebelum kalian menjudge bahwa penjualnya nggak benar. Jangan sampai kalian menjudge duluan sebelum kalian mempraktekkan cara-cara tersebut. Ya, makanannya diperhatikan, nutrisinya diperhatikan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya.
kebersihannya, ya itu juga mempengaruhi masalah produksi sang burung gitu. Kalau udah semua dilakukan dan masih nggak bertelur-telur juga, udah tunggu 4 bulan, 5 bulan masih nggak bertelur, ini ada yang salah, ya, ada yang salah. Yang salahnya ada di burung. Bisa jadi burungnya mogok bertelur, ya. Bisa juga karena penjualnya yang bilang pernah bertelur di tempat dia, tapi nyatanya belum pernah bertelur, gitu. Jadi ketika udah 4 bulan ya, burung yang katanya udah pernah produksi tapi belum berproduksi lagi, coba tes DNA, jantan betina enggak, gitu. Dicek baik-baik ketika memang dia udah tes DNA dari penjual. Perhatikan ringnya atau gelang kakinya, sama enggak dengan kode yang ada di kertas DNA sexing, biar lebih aman saja, ya. Intinya itu semua cara agar cepat burung kalian bertelur. Ada yang paling sadis sih sebenarnya, dengan alat perangsang. Jangan cobalah. Cari yang alami saja, ya. Cari yang alami saja dan cintailah burung-burung kalian agar cepat bertelur di tempat kalian. Intinya itu sih, ya. Ini semua yang saya pernah coba saya pernah coba lakukan untuk burung-burung saya. Dan kalian bisa coba di rumah, ya. Lakukan cara-cara tersebut agar burung kalian cepat bertelur. Jadi jangan ngeluh terus. Kok burung saya pernah belum bertelur? Ya kalian beli yang apa dulu, ya, beli yang apa? Atau jangan-jangan kalian udah pernah kalian beli yang udah pernah bertelur, tapi di tempat kalian baru 1 bulan, ya nggak nelor lah, ya, makanya tungguin. Pelihara burung sanung konor kuncinya satu, sabar. Kalau nggak sabar, ya mending nggak usah pelihara deh, ya. Nggak usah pelihara kalau nggak sabar, gitu caranya. Oke? Gitu aja, cukup untuk hari ini dan saya ucapkan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Ya, ini jatuhnya nggak bisa subscribe, ya. Ya intinya kalau bermanfaat ya subscribe aja lah, ya. Kalau nggak bermanfaat ya udah share aja. Gitu aja. Thank you banget. See you next time.